Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas Multimedia Nusantara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai logaritma dan eksponensial. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Nicholas Lee, kedua Felix Tandrio, ketiga Edward Santosa, dan terakhir Patrick Kwak. Selamat menikmati. Yang pertama ada fungsi eksponensial. Jadi eksponensial memiliki fungsi yaitu fx sama dengan b kuadrat x. Jadi fx itu dimaksudkan adalah fungsi x ya, dan b itu adalah basis bilangan berpangkat. Biasanya b itu harus lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, x kuadratnya itu adalah pangkat, yang biasanya x itu adalah bilangan bulat positif. Nah, yang kedua ini ada aturan-aturan untuk eksponensial. Jadi ada 8 aturan. Yang pertama itu a pangkat m, a pangkat n, sama dengan a m plus n. Jadi kalau dia dipangkat, jadinya ditambah. Kalau dibagi seperti yang di contoh 2, jadinya dikurang. Dan nomor 3, a m dalam kurung lepas n pangkat n sama dengan a kali m kali n. Pangkatnya jadi dikali. Yang keempat adalah ketika AB di dalam kurung dan N di luar, A dan B-nya dikali dengan pangkatnya. Yang kelima, ini pembagian kurung dalam luar sama seperti yang perkalian di nomor 4, namun bedanya dia tetap dalam form pembagian yang atas bawah. Yang pertama adalah A pangkat 1 ya pasti hasilnya A. Kedua, A pangkat 0 yang pasti hasilnya 1. Dan 8, A pangkat min pangkat. Yang jadinya pangkatnya dijadikan form pembagian seperti nomor 8. Nah, yang pertama ada contoh soal 1 untuk fungsi eksponensial. Jadi, satu bakteri membelah menjadi R. Kita aliaskan menjadi R bakteri untuk setiap jamnya. Terus jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri. Dan setelah 2 jam kemudian jumlahnya menjadi 40.000 bakteri. Jadi, setelah 5 jam totalnya 40 bakteri, 3 jam dia jadi 10.000 bakteri. Yang ditanya adalah berapa banyak bakteri sebagai hasil pembelahan, dan kedua berapa banyak jumlah bakteri sehabis 8 jam. Nah, untuk pembahasan soal 1, pertama kita buat alias. T sama dengan waktu dan XO sama dengan jumlah bakteri. Nah, dari soal diketahui bahwa T sama dengan 3, maka XO yaitu jumlah bakteri sama dengan 10.000. Dan sehabis T sama dengan 5, yaitu 5 jam, maka jumlah bakteri XO sama dengan 40.000. Nah, pertama kita harus mencari tahu berapa kali bakteri membelah diri setiap jamnya. Pertama kita buat perbandingan yaitu X5 per X3. X5 sudah diberitahu yaitu 40.000 dan X3 juga sudah diberitahu yaitu 10.000. Kemudian kita bagi menjadi hasilnya 4. Setelah mendapatkan 4, kita memasukkan substitusikan T3 dan T5-nya ke formula di samping seperti yang ada di foto tersebut. Maka menjadi R5XO dan R3XO sama dengan 4. R5XO dan R3XO bisa kita coret jadi memiliki sisa R pangkat 2 sama dengan 4. Nah, pangkat 2 dipindahkan ke sebelah menjadi bagi, yaitu R sama dengan 4 bagi 2 yang memiliki hasil R sama dengan 2. Dan bisa kita ketahui bahwa setiap kali per jamnya bakteri membelah diri sebanyak 2 kali. Nah, setelah kita mengetahui kecepatan pembelahan sang bakteri itu yaitu 2, maka untuk mencari tahu jumlah bakteri pada awal atau T sama dengan 0, maka kita harus mengsubstitusikan R sama dengan 2 ke persamaan R3XO sama dengan 10.000. Sehingga R dijadikan 2 yaitu 2 pangkat 3XO. Sehingga menjadi 8XO sama dengan 10.000. Yang hasilnya lalu menjadi 1.250. Karena 8 dipindahkan ke sebelah jadi 10.000 dibagi 8 yaitu 1.250. Nah, setelah mengetahui 1.250, kita masukkan ke rumus fungsi eksponensial yang paling pertama yaitu fx sama dengan b pangkat x. Nah, x-nya diganti menjadi 8, menjadi f8 sama dengan 1250 yaitu b-nya dan dikali 2 pangkat 8. f8 sama dengan 2 pangkat 8 kali 1250 yang hasilnya adalah 320.000. Jadi bakteri diketahui bahwa akhir 8 jam memiliki total bakteri 320.000. Pada contoh soal kedua, fungsi eksponensial, kita akan membuat graf dengan fungsi fx sama dengan 1 per 4 pangkat x, yang dimana hasilnya akan menjadi graf di sebelahnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena dengan menggunakan rumus fx sama dengan 1 per 4 pangkat x,
X akan sebagai menjadi titik koordinat X dan sedangkan Fx akan menjadi titik koordinat Y. Ketika kita memasukkan X tersebut akan menjadi titik koordinat X dan hasilnya dari rumus tersebut akan menjadi titik koordinat Y. Selanjutnya, kita akan membahas properti fungsi eksponensial. Yang pertama adalah domain fungsi eksponensial berisikan bilangan real. Bilangan real berisikan bilangan positif. Yang kedua, grafik fx sama dengan b pangkat x melewati sumbu y, tetapi tidak melewati sumbu x sama sekali. Yang ketiga, jika b lebih besar daripada 1, maka grafiknya akan naik dari kiri ke kanan. Jika 0 lebih kecil daripada b, lebih kecil daripada 1, maka grafiknya akan turun dari kiri ke kanan. Yang keempat, jika b lebih besar daripada 1, maka grafik akan mendekati sumbu x, dan sumbu x itu akan menjadi negatif. Jika 0 lebih kecil daripada b, lebih kecil daripada 1, maka grafiknya akan mendekati sumbu x, dan sumbu x akan menjadi positif. Nah, untuk contoh soal 3, terdapat soal seperti populasi sebuah kota pertama totalnya 10.000 penduduk dan akan bertumbuh dengan kecepatan 2% per tahun. Nah, kita disuruh mencari total populasi akhir sehabis 3 tahun. Jadi, diketahui yaitu T sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke rumus fungsi eksponensial yaitu P3 sama dengan 10.000 kali 1,02 pangkat 3. Karena 3 itu dari 3 tahun. Yaitu memiliki hasil sama dengan 1,061208 atau disederhanakan menjadi 10,612. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu berbentuk log fx, yaitu inverse dari fungsi eksponensial. Untuk fungsi eksponensial y sama dengan a pangkat x, dan di mana fungsi logaritma itu log y a sama dengan x. Next. Contoh soal 1. Merubah bentuk eksponensial menjadi bentuk logaritma. Fungsi eksponensial itu adalah a pangkat b sama dengan c. Dan fungsi dari logaritma adalah a log c sama dengan b. Contoh pertamanya itu adalah 2 pangkat 3. Di sini kita umpamakan 2 sebagai a, 3 sebagai b, dan perpangkatan dari 2 pangkat 3 adalah sebagai c. Jadi jika dari 2 pangkat 3 bentuk eksponensialnya kita jadikan bentuk logaritma, hasilnya akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Contoh keduanya adalah 5 pangkat 2. Kita gunakan cara yang sama seperti contoh 1, yaitu menggunakan a log c sama dengan b. Hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Berarti bentuk logaritmanya adalah 5 log 25 sama dengan 2. Untuk contoh ketiga dan kelima, kita menggunakan cara yang sama. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 4 log 16. 6 pangkat 3 sama dengan 6 log 216. Dan 3 pangkat 3 sama dengan 3 log 27. Pada contoh soal kedua, logaritma, kita akan membuat graf dengan fungsi fx sama dengan log 2x. Caranya sama dengan membuat graf dari fungsi eksponensial, yang dimana x akan menjadi titik koordinat x dan log 2x akan menjadi titik koordinat y, yang dimana hasilnya akan menjadi graf di sebelah pengerjaannya. Contoh soal 3. Mencari logaritma dari log 25 ditambah log 5 ditambah log 80. Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan sifat logaritma yaitu log AB sama dengan log A ditambah log B. Di sini kita dapat mengubah bentuk log 25 ditambah log 5 ditambah log 80 itu menjadi log 25 dikali 5 dikali 80. Hasil kali dari 25 kali 5 kali 80 itu adalah 10.000. Dan 10.000 tersebut kita dapat mengubahnya menjadi bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 4. Maka
logaritmanya itu menjadi log 10 pangkat 4. Nah, 4 dari pangkat 10 pangkat 4 itu bisa kita keluarkan dari logaritmanya menjadi 4 dikali log 10. Log 10 itu adalah 1. Jadi 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Jadi hasil dari log 25 ditambah log 5 tambah log 80 itu adalah 4. Properti dari logaritma seperti diberikan pada contoh gambar log B M kali N itu akan berubah menjadi log BM ditambah log BN. Sedangkan kalau dibagi akan menjadi minus. Kalau pangkatnya akan pindah ke depan. Dan kalau misalnya 1 per M, maka 1 prime ini akan diubah dulu. M-nya akan pindah ke atas menjadi M pangkat minus 1. Dan minus 1-nya akan pindah ke depan. Semua log kalau dicari 1 itu sama 0, sedangkan kalau B-nya sama, maka akan hasilnya 1. Contoh soal 1. Nomor 1, log 72. Log 72. 72 itu bisa diubah menjadi 9 dikali 8. Karena ada perkalian, maka akan diubah menjadi pertambahan. Jadi log 9 ditambah log 8. Hasilnya itu 1,8573. Nomor 2 itu log 5 dibagi 2. Karena dia pembagian, maka mereka akan berubah menjadi pengurangan. Log 5 dikurang log 2 yang menghasilkan 0,3980. Nah, nomor 3 ini log 36. 36 itu hasil pangkat dari 6 pangkat 2. Karena ada pangkatnya, maka pangkatnya dipindah ke depan menjadi 2 log 6. Log 6 itu 0,7781 dan dikalikan 2 jadi 1,5562. Next. Contoh soal 2. Nomor 1, log 2x ditambah log 2y ditambah log 2z. Karena mereka pertambahan dan memiliki log yang besarnya sama, maka akan mereka jadi perkalian. Log 2x dikali y kali z menjadi log 2x yz. Next. Contoh soal 3, nomor 1. Log 1 ditambah log 1000. Log 1 itu hasilnya 0. Sedangkan log 1000 itu bisa aja dibilang log 10 pangkat 3. Log dari 10 itu 1. Karena pangkatnya dipindah ke depan, jadi 3 dikalikan 1 sama dengan 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nomor 2. Ln E ditambah log 1 per 10. Ln E itu sama aja dengan hasilnya 1. Sedangkan log 1 per 10 itu bisa diubah jadi log 10 pangkat minus 1. Log dari 10 itu sama dengan 1, sedangkan dikalikan dengan minus 1 jadi minus 1. 1 ditambah minus 1 menjadi 0. Next. Oke. Ekuasi logaritma dan eksponensial. Persamaan logaritmik itu melibatkan logaritma dari ekspresi yang mengandung sesuatu yang tidak diketahui. Dengan persamaan eksponensial itu tidak diketahui muncul dalam eksponen. Next. Contoh soal nomor 1, yang dimana kita akan mensederhanakan log y sama dengan log 6,506 ditambah 0,885 log x yang akan menjadi y sama dengan 6,506x pangkat 0,0885. Pertama, kita akan menggunakan properti logaritma. R dikali log M akan menjadi log M pangkat R. Yang dimana 0,855 log X akan menjadi log X 0,885. Setelah menggunakan properti itu, kita akan menjumlahkan log 6,506 ditambah log X pangkat 0,885 dengan menggunakan properti logaritma log M ditambah log N sama dengan log Mn yang persyaratannya di mana P harus sama. Setelah itu, hasilnya akan menjadi log Y sama dengan
log 6,056 X pangkat 0,0885 yang dimana akhirnya log saling dicoret karena B-nya memiliki kesamaan yang dimana hasilnya menjadi Y sama dengan 6,506 X pangkat 0,0885. Nah, untuk contoh soal 2, pertama kan kita dikasih soal solve 5 tambah 3 buka kurung 4 pangkat X min 1 sama dengan 12. Nah, pertama kita harus memindahkan 5 tersebut ke sebelah kanan. Jadinya 3 buka kurung 4 pangkat X min 1 sama dengan 12 minus 5. Yaitu hasilnya 3 buka kurung 4 pangkat X min 1 sama dengan 7. Kemudian 3 di samping kiri juga kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena sifatnya di kiri dia bukan pertambahan maupun pengurangan, jadinya itu termaksud perkalian. Jadi ketika dipindahkan menjadi pembagian. Jadinya 4 pangkat X min 1 sama dengan 7 bagi 3. Kemudian kita tambahkan fungsi logaritma, yaitu kita tambahkan fungsi len. Untuk bisa dipindah-pindahkan dan disamakan. Jadinya len 4 pangkat X min 1 sama dengan len 7 bagi 3. Kemudian karena logaritma sifatnya ketika kita buat len, X min 1 nya pindah ke depan, jadinya X min 1 len 4. Kemudian len 4 nya kita pindahkan juga ke kanan, jadi X min 1 sama dengan len 7 per 3 bagi 4. Kemudian ketika kita mendapatkan hasil len 7 per 3 bagi 4, terus kita tambahkan juga X min 1 nya kita pindahkan ke kanan. Jadi yang kita mendapatkan total X sama dengan 1,61120. Contoh soal 3. Carilah X untuk len min X sama dengan len X pangkat 2 kurang 6. Di sini, len-nya akan kita hilangkan. Bentuknya akan menjadi min X sama dengan X pangkat 2 dikurang 6. Kita akan memindahkan min X-nya dari kiri ke kanan. Bentuknya akan menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. X di sini kita ubah bentuknya menjadi 3X dikurang 2X. Lalu kita akan mengeluarkan X dan 2. Untuk menemukan X-nya, kita dapat menggunakan X min 2 dan X tambah 3, di mana X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3. Lalu dari X tersebut, kita harus mencoba memasukkannya ke dalam len-nya. Tapi karena len min 2 itu tidak dapat didefinisikan, maka yang dapat kita pakai X-nya adalah min 3. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Di sini kami ingin berterima kasih kepada kalian semua karena kalian semua sudah menonton video kami sampai sejauh ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok saya maupun saya, dan selamat menikmati hari Anda.